Halo, perkenalkan nama saya Darniati Giawa dengan NPM 19053111008 jurusan Fisika dari Universitas Dharma Agung. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan, yaitu ada dua, satu masalah mikro dan yang kedua adalah masalah makro. Yang pertama atau yang ke-1 adalah masalah mikro. Masalah mikro yaitu persoalan ruang kelas, kinerja guru, gedung kelas, kerusakan fasilitas, buku, laboratorium, penempatan kurikulum, pendidikan guru, pendanaan anggaran, penempatan biaya SPP liar beredar. Yang kedua adalah masalah makro, yaitu masalah yang muncul dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem yang lainnya yang lebih luas di dalam seluruh kehidupan manusia, antara lain masalah kurang meratanya pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, masalah efisiensi, relevansi, dan lain sebagainya. Ada beberapa masalah mikro dalam pendidikan di Indonesia, yaitu satu, rendahnya kualitas sarana fisik di sekolah. Dua, rendahnya mutu proses pembelajaran. Ketiga, gagalnya mata pelajaran efektif atau moral kehidupan. Keempat, rendahnya prestasi siswa. Ada juga beberapa masalah makro dalam pendidikan di Indonesia, yaitu satu, rendahnya kualitas guru di Indonesia. Dua, masalah kurang meratanya pendidikan. Yang ketiga, masalah efisiensi. Keempat, rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia. Yang kelima, lemahnya sistem manajemen. Ada beberapa yang mempengaruhi perkembangan permasalahan pendidikan, yaitu satu, perkembangan iptek dan seni. IP adalah ilmu pengetahuan atau materi pengajaran yang terdapat dalam kurikulum sudah harus diubah atau disesuaikan. Tek adalah teknologi. Perkembangan teknologi akan menimbulkan masalah dalam sistem pendidikan. Mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan. Yang kedua adalah seni. Seni adalah dapat mengembangkan aspek efektif dari peserta didik, perlu ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketenagaan kesenian di lembaga pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu lajunya pertumbuhan penduduk. Lajunya pertumbuhan penduduk ada 3, yaitu satu, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, munculnya masalah pemerataan. Dan kedua, daya tampung sekolah yang terbatas, anak tidak bisa sekolah. Ketiga, jika daya tampung ditingkatkan, maka rasio guru atau siswa akan semakin besar, menyebabkan masalah mutu. Yang ketiga yaitu aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat ada 2, yaitu satu, meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, mengakibatkan anak-anak akan menyerbu sekolah. Yang kedua, akan menimbulkan berbagai masalah seperti seleksi siswa atau mahasiswa baru, rasio guru, siswa, waktu, dan belajar. Yang keempat yaitu keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan budaya dan sarana ini satu, yaitu masyarakat kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Kedua, bagaimana masyarakat akan menyadari akan keterbelakangan atau ketinggalan
2. Bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan yang lebih baik. Yang terakhir atau keempat, bagaimana sistem pendidikan dapat menjangkau dan melibatkan mereka sehingga mereka keluar dari keterbelakangan tersebut. Itulah masalah-masalah yang atau faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Ada juga beberapa pokok permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Kualitas pendidikan dan pemerataan. 2. Kualitas pendidikan. 3. Efisiensi pendidikan. 4. Efektivitas pendidikan. 5. Relevansi pendidikan. Dan yang terakhir adalah pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Kualitas dan pemerataan. 2 masalah yang saling terkait, yaitu kualitas dan pemerataan. Kualitas adalah masih banyak anak usia sekolah yang tidak tertampung, sedangkan pemerataan seperti di kota dan di desa, orang kaya dan orang miskin, daerah maju dan daerah tertinggal. Yang kedua adalah kualitas. Masalah kualitas ada beberapa bagian, yaitu kualitas pendidikan umumnya dilihat dari hasil output pendidikan itu sendiri. 2. Kriteria untuk hasil ini adalah ada kadarnya ketercapaian tujuan pendidikan. Ketiga, hasil yang dipengaruhi oleh proses. Yang keempat, proses ditentukan oleh instrumental input dan environmental input. Yang kelima yaitu upaya yang dilakukan atau penetapan standar pengawasan. Yang ketiga, masalah efisiensi. Masalah efisiensi ini yaitu 1. Penyelenggaraan pendidikan tersebut hemat waktu, tenaga, dan biaya, tetapi produktivitas atau hasilnya yang optimal. Kedua, pendidikan dikatakan efisiensi bila pendayagunaan sumber daya yang dilakukan waktu, tenaga, biaya tepat pada sasarannya. Yang keempat adalah efektivitas. 1. Pendidikan dikatakan efektivitas atau ideal ialah bila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya atau tepat guna. Kedua, efektivitas dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang kelima adalah relevansi. Masalah relevansi ini ada beberapa atau 2 bagian, yaitu pendidikan dikatakan relevan bila sistem pendidikan dapat menghasilkan output atau keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Yang kedua, kriteria relevansi adalah ketercapaiannya dalam masyarakat. Yang keenam adalah permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Ada beberapa bagian, yaitu 1. Pendidik bukan berasal dari yang sesuai. Kedua, kurang menguasai 4 kompetensi. 3. Mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai pendidik. Keempat, belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Kelima, mengajar tidak sesuai dengan silabus. Keenam, masih banyak pendidik yang belum memenuhi kualitas. Dan yang ketujuh adalah tenaga kependidikan yang masih berasal dari pendidik dan guru yang merangkap tugas menjadi tenaga kependidikan. Itulah masalah-masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan ada beberapa atau 4 bagian, yaitu masalah kebutuhan pencapaian sasaran,
B. Masalah kurikulum, C. Masalah peranan guru, D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Dan yang terakhir atau kedua yaitu upaya penanggulangan. Upaya penanggulangannya ini ada 5 bagian. Yang pertama, 1. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya sekedar insidental. Kedua, pelaksanaan ko dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Ketiga, pemilihan siswa atau kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi. Yang keempat, tenaga pendidik khususnya guru perlu diberi perhatian khusus. Kelima, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk memenuhi faktor penunjang dan faktor penghemat dari pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Baik, demikian saja penjelasan dari saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Demikian saja, terima kasih.